Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, yang dicintai Tuhan, selamat malam, berkah dalam. Kita berjumpa kembali dengan renungan malam singkat Stella Maris Jepara. Renungan pada hari Sabtu, 10 Januari 2026, diambil dari Yohanes, 1 Yohanes, bab 5 ayat 14 sampai 21. Dengan tema, Tuhan mengabulkan doa yang sesuai dengan kehendak-Nya. Sebelum kita masuk pada renungan malam hari ini, mari kita melihat, mendengar, mencermati tentang surat Yohanes yang pertama, bab 5 ayat 14 sampai 15. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuai kepadanya menurut kehendak-Nya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sebagai umat beriman, kita harus senantiasa menjalin komunikasi dan relasi dengan Tuhan dengan penuh iman, penuh kasih, dan penuh pengharapan akan kebaikan Tuhan. Tujuannya apa, Bapak Ibu? Tujuannya adalah agar kita itu semakin mengenal Tuhan. Kita juga semakin mengenal diri kita. Kalau kita semakin mengenal Tuhan, berarti kita semakin dekat dengan Tuhan. Semakin mengenal diri kita, berarti kita semakin mengenal kondisi, posisi pribadi kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang harus setia kepadanya. Ada beberapa cara untuk menjalin relasi dan komunikasi dengan Tuhan. Yang pertama, kita bisa melalui berdoa. Yang kedua, kita bisa melalui membaca kitab suci. Dan yang ketiga, kita bisa melalui tindakan perbuatan-perbuatan baik yang menyelamatkan sesama kita. Itulah 3 cara yang bisa kita gunakan untuk menjalin relasi dan komunikasi dengan Tuhan. Pada kesempatan ini, dalam Yohanes 1, surat Yohanes yang pertama, bab 5, ayat 14 sampai 15, Yohanes menasihati pada kita, berdoa dalam kehendak Allah. Maksudnya apa, Bapak Ibu? Maksudnya tidaklah ada jika kita meminta sesuatu sesuai dengan kehendak-Nya, Allah mendengarkan dan mengabulkan doa kita ini. Nasihat ini memberikan keyakinan kepada kita bahwa kehendak Allah hanya pada Allah, datang kepada Allah, datang pada tahtanya, merupakan suatu kewajiban kita dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, bisa kita lihat doa yang efektif, Bapak Ibu. Bagaimana doa yang efektif? Doa yang efektif adalah doa yang sesuai dengan kehendak-Nya. Bukan doa untuk memuaskan keinginan pribadi. Bukan doa untuk memenuhi kepentingan-kepentingan pribadi, misalnya masalah uang, kekayaan, kemudian jabatan, dan seterusnya. Tetapi doa yang dikehendaki di sini adalah doa yang mengarah pada kemuliaan Tuhan. Nah, bagaimana Bapak Ibu ciri-ciri doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan? Dalam gereja Katolik dikenal bahwa doa yang bisa mengarah pada kehendak Tuhan itu adalah mempunyai ciri sebagai berikut. Diungkapkan dengan tulus hati, rendah hati,
sederhana, berfokus pada kerajaan Allah, dan kehendaknya, penuh rasa syukur, dan terus-menerus bertekun dalam penyerahan diri kepada Tuhan. Itulah yang merupakan ciri kekhasan doa umat Katolik yang disampaikan kepada Tuhan. Marilah kita senantiasa berdoa menurut kehendaknya, bukan kehendak kita pribadi yang membawa kita ke kesenangan pribadi. Dan kita senantiasa mempercayakan seluruh doa kita ini kepada Tuhan Yesus. Dan kita ingat sabda Tuhan, Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Hanya dalam Dia kita menemukan keselamatan sejati. Itulah nasihat yang bisa kita terima dari Yohanes, ya, yang tertulis pada 1 Yohanes 5 ayat 14-15. Semoga apa yang kita terima ini dapat memberikan kehidupan bagi kita, dan kita semakin menjalin komunikasi Allah dengan Allah dan sesama dengan sebaik-baiknya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.